Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Yusuf, NRP 33, kelas 1 D3 Eling B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai BJT atau Bipolar Junction Transistor. Oke, kita bisa langsung lanjut ke materi. BJT atau Bipolar Junction Transistor. Nah, pada transistor bipolar, arus yang mengalir berupa arus lubang atau hole dan arus elektron atau berupa pembawa muatan mayoritas dan minoritas. Transistor dapat berfungsi sebagai penguat tegangan, penguat arus, penguat daya, atau sebagai saklar. Ada dua jenis transistor, yaitu PNP dan NPN. Nah, untuk transistor PNP dan NPN sendiri mempunyai simbol sebagai berikut. Nah, transistor NPN sendiri itu mempunyai simbol seperti ini dengan kaki basis, kolektor, dan emitor. Nah, untuk membedakan antara NPN dan PNP, bagaimana sih caranya? Kita bisa melihat pada kaki emiternya, kita lihat simbolnya itu keluar atau masuk. Jikalau keluar, itu maka bisa ditandakan bahwa transistor yang digunakan pada rangkaian tersebut adalah transistor berjenis NPN. Dan apabila tanda panahnya arahnya masuk, maka pada rangkaian tersebut bisa dikatakan itu adalah rangkaian yang menggunakan transistor jenis PNP. Kemudian, ditinjau dari pengaturan terminal transistor terhadap ground, maka rangkaian transistor dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, common emitter, kedua, common base, ketiga, common collector. Nah, pada kali ini kita akan membahas konfigurasi common emitter terlebih dahulu. Nah, apa sih common emitter itu? Nah, common emitter sendiri adalah salah satu common yang pada kaki emitternya itu di-groundkan. Oke. Kemudian kita bisa melihat karakteristik di mana pada common emitter itu terdapat dua karakteristik, yaitu karakteristik input dan output. Nah, pada grafik karakteristik input dapat kita lihat hubungan antara IB atau arus yang mengalur pada kaki basis dan VBE, tegangan yang mengalir pada basis emitter ini. Nah, ini itu dipengaruhi oleh VCE lah ini. Nah, kemudian besarnya IB dan VBE itu dipengaruhi oleh VCE. Nah, pada grafik, jika VCE-nya sampai dengan 0, maka transistor hanya mendekati aktif. Namun, jika VCE ini lebih dari sama dengan 1 volt, maka transistor aktif. Namun, pada umumnya, transistor diberi tegangan sekitar 0,7 untuk transistor berbahan silikon itu sudah aktif. Nah, untuk membuktikan karakteristik input ini dapat dilakukan simulasi pada Proteus dengan membuat rangkaian seperti ini, yang pada IB atau arus basisnya itu dipasang ampermeter, kemudian pada VBE itu dipasang voltmeter pada kaki basis dan emitter, kemudian untuk VCE pada kaki kolektor dan emitter juga dipasang voltmeter. Oke, kemudian untuk karakteristik outputnya, nah ini adalah rangkaian karakteristik output yang bisa disimulasikan nanti. Untuk grafiknya ini bisa dilihat bahwa hubungan antara IC dan VCE itu dipengaruhi oleh IB, di mana IC ada arus yang mengalir pada kaki kolektor dan VCE adalah tegangan yang mengalir pada kaki kolektor dan emitter. Kemudian IB atau arus yang mengalir pada basis. Nah, maka dapat diartikan bahwa besarnya IC dan VCE itu dipengaruhi oleh IB. Semakin besar arus yang mengalir pada kaki basis, maka akan semakin besar pula arus yang mengalir pada kaki kolektor dan arus dan tegangan yang mengalir pada common emitter, pada kolektor dan emitter.
Nah, ini juga dapat dibuktikan dengan membuat simulasi di Proteus dengan memasang ampermeter pada kaki basis, kemudian dipasang ampermeter juga pada kaki kolektor, dan dipasang voltmeter pada kaki kolektor yang digroundkan terhubung dengan emitter. Maka bisa dilihat nantinya bahwa semakin besar arus yang mengalir pada kaki basis, maka akan sebesar pula arus yang mengalir pada IC dan tegangan outputnya. Oke. Kemudian kita akan membahas common yang kedua, atau disebut dengan common base. Common base adalah common yang pada terminal basisnya itu di-groundkan langsung. Nah, ini adalah grafik karakteristik input dan ini adalah grafik karakteristik output. Untuk grafik karakteristik input sendiri, dapat dilihat hubungan antara IE dan VEB, di mana IE adalah arus yang mengalir pada kaki emitter dan VEB adalah tegangan pada kaki basis dan emitter, di mana IE dan VEB itu dipengaruhi oleh VCB. Nah, ini semakin besar VCB atau maka akan semakin besar pula nilai IE dan VEB. Dapat dilihat pada grafik, di mana jika VCB itu kurang dari sama dengan negatif 1 volt, maka transistor hanya mendekati aktif. Namun, jika VCB itu sama dengan 0 volt, nah, maka bisa diartikan bahwa transistor aktif sepenuhnya. Atau juga bisa diberi tegangan lebih dari 0 volt. Nah, bisa dibuktikan pada rangkaian ini yang disimulasikan di Proteus atau di PSIM dengan memasang ampermeter pada kaki emitter, kemudian voltmeter pada kaki basis dan emitter, dan kemudian yang terakhir bisa memasang voltmeter pada kaki kolektor dan basis. Oke, kemudian untuk karakteristik outputnya, karakteristik output sendiri dapat dilihat pada grafik. Hubungan antara IC dan VCB itu dipengaruhi oleh IE, di mana IC adalah arus yang mengalir pada kaki kolektor, VCB adalah tegangan yang mengalir pada kaki kolektor dan basis. Oke, nah ini kaki basis. Kemudian IE, kita bisa masang ampermeter pada kaki emitter. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa besarnya IC dan VCB itu dipengaruhi oleh besarnya IE, di mana semakin besar arus yang mengalir pada kaki emitter, maka akan semakin besar pula arus yang mengalir pada kaki kolektor dan tegangan pada VCB. Oke, kemudian kita bisa lanjut ke common terakhir, yaitu common kolektor, di mana kaki kolektornya lah yang di-groundkan. Oke, ini adalah rangkaian yang bisa disimulasikan pada Proteus. Nah, kita untuk melihat ini adalah grafik karakteristik input dan ini adalah grafik karakteristik output. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini hubungan antara IC dan VBE itu dipengaruhi oleh VCB, di mana jika VCB-nya konstan, lah maka IC dan VBE-nya akan semakin besar. Nah, bisa dibuktikan pada rangkaian simulasi dengan memasang ampermeter pada kaki kolektor, kemudian memasang voltmeter pada kaki basis emitter, dan memasang voltmeter pada kaki kolektor dan basis. Kemudian untuk karakteristik outputnya. Nah, karakteristik output sendiri kita bisa melihat hubungan antara IC dan VCB yang dipengaruhi ini adalah IE, di mana IC dan VCB itu dipengaruhi oleh IE atau arus yang mengalir pada kaki emitter. Nah, ini kaki emitter. Nah, nanti bisa dibuktikan dengan memasang ampermeter pada kaki kolektor. Ini di sini nanti bisa dipasang ampermeter. Kemudian pada kaki common dan basis, pada kaki kolektor dan basis ini bisa dipasang voltmeter. Kemudian pada kaki emitter bisa dipasang ampermeter, di mana jika arus yang mengalir pada kaki emitter ini
semakin besar, maka bisa dipastikan bahwa arus yang mengalir pada kaki kolektor ini juga akan semakin besar, dan tegangan pada kaki basis dan kaki kolektor ini juga akan ikut semakin besar. Ini bisa dibuktikan juga pada simulasi Proteus dengan mengotak-atik antara VS atau VIN dan juga VCC. Begitu juga untuk rangkaian lainnya. Baiklah, untuk video kali ini mengenai pembahasan BCT cukup, dan akan berlanjut ke video lainnya dan tentunya dengan materi yang berbeda. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati, dan apabila ada salah dalam menjelaskan, bisa minta tolong dikoreksi. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.